Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 211, Dua peristiwa besar. Di kota Suzaku, berita pembantaian keluarga Xiangguan dengan cepat menyebar ke seluruh Qingzhou. Bahkan penguasa Qingzhou, Istana Qilin, sekte nomor 1 Qingzhou, sekte Lingyun, mengirim orang kuat ke kota Suzaku untuk mencari tahu apa yang terjadi. Alasan mengapa mereka bertarung begitu agresif bukanlah karena kelangsungan hidup keluarga Xiangguan begitu mencolok. Nyatanya, World Spiritist berjubah abu-abu yang menghancurkan keluarga Xiangguan menjadi fokus perhatian. Hanya ada dua spiritualis dunia berjubah abu-abu yang dikenal di Qingzhou. Jadi nilai spiritualis dunia berjubah abu-abu di Qingzhou sangat tinggi. Mereka ingin berteman dan terlibat. Sayangnya, setelah hari itu, Tuan Jubah Abu-Abu menghilang sama sekali dan tidak ada yang tahu keberadaannya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kejadian ini pasti merupakan salah satu dari dua peristiwa besar yang paling mengguncang Qingzhou. Adapun peristiwa besar lainnya, itu terjadi pada sekte yang menempati peringkat 3 teratas di antara ribuan sekte di Qingzhou. Sekte ini disebut sekte Bunga Plum. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan dua penguasa sekte Lingyun dan Istana Qilin, dan latar belakangnya juga sangat kuat. Murid inti dari sekte Bunga Plum adalah yang terlemah di alam Yuanwu, dan banyak dari mereka telah melangkah ke alam Xuanwu Penatua. Di antara mereka, ada master yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dikatakan bahwa yang kuat seperti hutan. Dan tuan dari sekte Bunga Plum yang asli, adalah seseorang yang telah hidup sampai 99 tahun, berkultivasi di tingkat ke-9 Xuanwu, menguasai beberapa seni bela diri 6 tahap dan sarana khusus. Puncak sebenarnya dari Xuanwu, dan dia hanya selangkah lagi memasuki alam Tianwu, salah satu tokoh paling terkenal di Qingzhou. Tapi sekte yang begitu kuat dibantai beberapa hari yang lalu. Di sekte Bunga Plum, ada jutaan murid, dan tidak ada yang selamat. Bahkan bangunan yang telah berdiri selama ratusan tahun semuanya menjadi abu. Sekte Plum Blossom yang megah berubah menjadi lautan api, dan nyala api itu begitu dahsyat sehingga bahkan kepala Istana Qilin dan penguasa sekte Lingyun tidak dapat melangkah ke dalamnya. Lautan api yang begitu mengerikan mengingatkan orang pada lautan api yang muncul di gurun liar beberapa bulan yang lalu. Dikatakan bahwa beberapa bulan yang lalu di gurun, ahli nomor 1 di Qingzhou, lelaki tua itu Yukong, ditemukan kuburan. Setelah berita itu keluar, Istana Qilin, sekte Lingyun, dan semua kekuatan besar di Qingzhou mengirim pasukan yang kuat untuk menyelidiki, tetapi mereka terhalang oleh lautan api dan tidak dapat mendekat. Saat itu, beberapa orang kafir ingin bergegas ke lautan api, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka menjadi abu, dan lautan api masih menyala hingga hari ini, bahkan badai 2 bulan lalu tidak dapat dipadamkan. Itu semakin makmur, yang sangat aneh. Saat itu, seseorang mengatakan bahwa mereka melihat seorang pria seperti pengemis berjalan keluar dari lautan api, berbicara omong kosong tetapi tidak terbakar sama sekali. Berita semacam ini membuat orang merasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang keluar dari lautan api yang bahkan orang terkuat di Qingzhou tidak dapat melangkah tanpa terluka? Oleh karena itu, berita ini diperlakukan sebagai lelucon dan tidak ada yang memperhatikannya, tetapi yang paling aneh adalah pada hari ketika sekte Bunga Plum dihancurkan, beberapa orang melihat seorang pengemis berjalan ke sekte Bunga Plum. Dan setelah sekte Bunga Plum dihancurkan, seseorang melihat pengemis di luar sekte Bunga Plum. Dan pengemis itu tidak terluka, hanya gila. Beberapa orang penasaran, berpikir bahwa pengemis itu mungkin bisa mengetahui beberapa kebenaran, jadi mereka pergi untuk bertanya kepadanya tentang sekte Bunga Plum. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, pengemis itu menghilang, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia mendapatkannya. Di sana, segera setelah insiden ini keluar, ada gelombang hype yang besar. Semua orang merasa bahwa lautan api di gurun belantara terkait dengan lautan api di sekte Bunga Plum,
dan kemungkinan besar itu pengemis misterius itu yang bertanggung jawab. Untuk sementara, berbagai kekuatan mencari kemana-mana, ingin menemukan pengemis itu, karena dia tidak akan menjadi pengemis, tetapi seorang ahli senior dengan kekuatan yang sangat kuat, setidaknya di alam bela diri surgawi, dan beberapa orang bahkan meragukan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri. Artis Jun. Tuan Wu, jika berita seperti itu menyebar ke dinasti Jiang, bahkan dinasti akan terguncang olehnya. Dia adalah orang kuat yang tidak ada di dinasti Jiang. Orang seperti itu akan menjungkirbalikkan seluruh benua Kyushu. Namun, hal semacam ini hanya dapat diikuti oleh kekuatan yang kuat seperti sekte Lingyun dan Istana Qilin, dan orang luar hanya dapat menyaksikan kegembiraannya, jadi meskipun kedua berita ini mengejutkan, sekte kelas 2 masih terus tenggelam. Tidak, sekte Void dari sekte kelas 2 masih sama seperti di masa lalu, kultivasi yang harus dilakukan oleh para murid, dan ceramah yang harus dihotbahkan oleh para tetua, hanya area inti yang sepi. Karena beberapa waktu lalu, Suzerain secara pribadi memerintahkan untuk merenovasi bangunan di area inti, semua murid inti diminta untuk meninggalkan area inti, dan area inti diblokir. Adapun alasan blokade, tentu saja Tuan Grey Robe menepati janjinya untuk membentuk formasi besar di area inti ini untuk mencegah invasi musuh di masa depan dan untuk melestarikan fondasi yang paling penting. Setelah beberapa hari pengaturan, Chu Feng akhirnya menyelesaikan formasi pesona besar meskipun karena kultivasi yang tidak mencukupi dan kurangnya kekuatan spiritual, formasi pesona besar ini masih memiliki beberapa kekurangan, tetapi masih sepenuhnya tahan terhadap serangan ketiga Xuanwu, tingkat pembangkit tenaga listrik tidak masalah. Di mata Master Sekte Void Sekte, formasi roh yang begitu hebat sangat sempurna, jadi dia bersemangat dan memberi Chu Feng hadiah besar, 20 obat-obatan bermutu tinggi. Ini jelas merupakan hadiah yang luar biasa. Lagi pula, di antara sekte kelas 2, sekte Void hanyalah sekte peringkat rendah, dan itu jauh lebih kuat daripada sekte Azure Dragon. Selain itu, 20 obat mendalam bermutu tinggi sangat berharga bagi sekte Azure Dragon. Jadi terlihat dari sini bahwa sekte Void benar-benar mengeluarkan banyak darah kali ini, saya khawatir mereka belum melubangi rak mereka, dan hampir sama. Saffron, hadiah ini benar-benar terlalu mahal. Lagi pula, sekte Void Anda membantu saya dan menderita banyak kerugian. Wajar bagi saya untuk mengatur formasi pesona besar untuk sekte Void Anda. Melihat meskipun Chu Feng tergerak oleh 20 obat-obatan bermutu tinggi, dia tidak segera menerimanya. Hei, Tuan Jubah Abu-Abu, ini bukan hadiah untuk formasi pesona, tapi sedikit bakti saya kepada Anda dari sekte Void. Saya tahu bahwa sekte Void saya hanyalah sekte kelas 2, dan saya tidak pantas Anda tinggal dan menjadi sekte Void saya. Tapi saya, sekte Void, masih berharap untuk berteman dengan Anda, dan jika memungkinkan, saya berharap untuk berteman dengan Anda. Sekte Void juga terus terang, mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Kalau begitu, karena itu masalahnya, aku lebih suka menghormati daripada patuh. Chu Feng tersenyum dan memasukkan 20 obat bermutu tinggi ke dalam tas Qian Kun. Obat misterius bermutu tinggi sangat berharga, bahkan jika persekutuan roh dunia merayu Chu Feng, itu tidak menawarkan hadiah yang begitu murah hati, tentu saja. Tidak dapat disangkal bahwa elang botak kelas atas yang diberikan persekutuan roh dunia kepada Chu Feng juga sangat berharga, nilainya mungkin tidak lebih rendah dari 20 obat misterius bermutu tinggi ini. Namun, seberapa kuat persekutuan roh dunia, elang botak berkualitas tinggi benar-benar setetes air, tidak layak disebut. Tetapi untuk sekte Void, 20 obat-obatan yang mendalam bermutu tinggi ini mungkin merupakan fondasi yang terakumulasi selama beberapa tahun. Jadi saat ini Chu Feng sangat senang, dia memiliki kesan yang baik tentang sekte Void, dan diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus mendukung sekte Void ketika berkembang di masa depan. Bab 212 Pedang Bernyanyi Nether Dragon. Setelah mengatur formasi, Chu Feng awalnya ingin meninggalkan sekte Void,
Tetapi Master Sekte Fate bersikeras memperlakukan Chu Feng untuk makan perpisahan. Karena kebaikan yang tak terduga, Chu Feng tidak punya pilihan selain tinggal 1 hari lagi. Pada malam hari ini, Tuan dari Sekte Fate mengadakan perjamuan untuk Chu Feng di tempat paling suci dari Sekte Fate, puncak dari Menara Fate. Saffron, bentuk Menara Fate ini benar-benar aneh. Aku ingin tahu siapa yang menulisnya. Chu Feng melihat sekeliling sambil minum dan makan. Dia menemukan bahwa Menara Fate berada dalam posisi yang sangat baik. Duduk di puncak menara, sangat indah untuk melihat panorama seluruh Sekte Fate, terutama di malam hari. Apalagi gaya konstruksi kuil Fate ini juga sangat unik, badan utamanya seperti gagang pedang, tetapi nada utamanya emas, seperti sisik naga emas, sangat cantik. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti bilah emas tajam yang ditusukkan ke pegunungan, menyatu dengan kehampaan, menyatu dengan pegunungan dan sungai, dan perpaduan tersebut sangat alami, bisa disebut mulus, tidak seperti bangunan sama sekali, lebih seperti itu adalah ciptaan alam. Dengan visi unik dari Wild Spiritist, Chu Feng dapat melihat bahwa Fate Tower tidak sederhana, terutama pada saat dia naik ke puncak Fate Tower dan melihat sekeliling, dia merasa mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Fate Tower, jadi ingin tahu lebih banyak tentangnya. Oh, pagoda Fate ini dibangun oleh pendiri Sekte Fate saya, Taoi Su Kong sendiri. Faktanya, seluruh Sekte Fate dibangun olehnya, kata Master dari Sekte Fate. Hei, berbicara tentang pendiri sekte kami, dia adalah sosok generasi, tapi hei, menyebutkan pendiri ini, seorang penatua yang bertanggung jawab, tidak bisa menahan nafas. Itu benar, ribuan tahun yang lalu, pendiri sekte saya adalah sosok yang melintasi daratan. King Zhou ini tidak bisa mentolerirnya. Pada saat itu, Sekte Fate saya juga terkenal dan sangat makmur di benua Kyushu. Sekte Lingyun hari ini jauh lebih buruk, dan akhirnya kalah di tangan King Long Taoist. Sejak saat itu, patriark saya jatuh ke dalam kemerosotan, dan akhirnya menyimpan dendam di Fate Mountain Range. Sampai hari ini, orang hanya mengingat pendiri sekolah Azure Dragon ribuan tahun yang lalu, King Long Taoist yang tak terkalahkan di seluruh daratan. Tapi tidak ada yang ingat. Pendiri Sekte Fate saya juga merupakan tokoh terkenal di daratan pada waktu itu. Jika tidak, Sekte Fate saya tidak akan begitu kesepian. Penatua lain yang berada di biaya mendesah lagi dan lagi. Mengeluh tidak ada gunanya. Di setiap era, orang hanya akan mengingat orang terkuat. Hanya dapat dikatakan bahwa nenek moyang kita bertemu dengan monster seperti Taoist King Long pada waktu yang tidak tepat. Patriark telah mengatakan bahwa dia meninggalkan seni bela diri unik yang dia ciptakan di Aula Fate ini, menunggu para murid yang ditakdirkan untuk datang dan mengambilnya. Bagaimana? Kamu bisa begitu kesepian? Zongmen, yang penting bukan seberapa kuat pendiri sekte itu, tetapi apakah generasi yang lebih muda dapat melampaui para pendahulu, dan apakah sekte tersebut dapat menjadi semakin makmur? Jika tidak, Sekte Azure Dragon tidak akan jatuh. Di bidang seperti itu, bagaimana mungkin Sekte Lingyun menjadi sekte nomor 1 di King Zhou? Master dari Sekte Fate menggelengkan kepalanya tak berdaya. Keterampilan bela diri yang unik. Mendengar 4 kata ini, mata Chu Feng berbinar, dan dia langsung bertanya, saya tidak tahu keterampilan bela diri unik apa yang telah ditinggalkan oleh pendiri sekte Anda. Melihat ini, 2 tetua yang bertanggung jawab pertama dia tercengang, lalu dia sedikit malu. Sebaliknya, Master dari Sekte Fate tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, pendiri keluarga saya adalah Master dari alam Tianwu saat itu. Meskipun reputasinya tidak sebaik Taoist King Long, dia juga berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di seluruh benua Kyushu saat itu goyangkan bumi, bahkan di benua Kyushu saat ini, itu bisa dianggap sebagai keahlian yang unik. Menyebutkan pedang Fate Dragon Yin, Master Sekte Fate berseri-seri dengan gembira,
meludah dan terbang, dan wajahnya penuh kecemerlangan. Semua orang bisa melihat bahwa dia sangat bersemangat dan bersemangat, tetapi emosi tinggi semacam ini sedang berbicara. Kalimat terakhir, saya tiba-tiba putus asa. Tapi sayang sekali bila nyanyian naga kosong ini hanya digunakan di tangan patriarkku. Meskipun kekuatannya tercatat dalam sejarah sekte, tidak ada yang pernah melihat seperti apa itu. Hei, mungkin itu hanya legenda. Lagi pula, siapa yang bisa mengingat apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Seorang penatua yang bertanggung jawab tersenyum masam. Tidak mungkin, pedang Yin Void Dragon harus ada, dan perbuatan pendiri sekte semuanya benar. Penatua lainnya tiba-tiba berdiri, sedikit bersemangat. Sombong, betapa baiknya kamu di depan Tuan. Merasa bahwa suasananya tidak baik, Suzerain of the Sector Fate marah. Hei, jangan sebutkan peristiwa masa lalu itu, jangan pulang hari ini jika kita tidak mabuk. Melihat ini, Chu Feng mengangkat gelas anggurnya, ingin memuluskan semuanya, tetapi mereka bertiga secara alami tidak berani menunjukkan muka, dan memberikan semangkuk besar anggur kepadanya dalam sekali teguk. Malam itu, keempat orang yang hadir semuanya banyak minum, terutama Sekte Fate Master dan dua tetua yang bertanggung jawab. Mereka benar-benar mabuk, tetapi Chu Feng tidak mabuk. Di tengah malam, Chu Feng diam-diam kembali ke Pagoda Void. Karena Pagoda Void ini adalah tempat suci untuk Sekte Void, tidak hanya tidak ada orang yang tinggal di sini pada hari kerja, sebaliknya, para tetua dan murid tidak diizinkan untuk injak masuk. Jadi tidak ada yang akan tahu bahwa Chu Feng datang ke sini pada saat ini. Gerbang menara Void terkunci rapat dan ada formasi organ, tapi untuk Chu Feng, yang adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, itu sangat sederhana. Arai pesona dapat dengan mudah membuka kunci besar tanpa kerusakan. Setelah berhasil memasuki menara Void, Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia, memperluas kekuatan spiritualnya, dan mulai mencari dengan hati-hati adapun apa yang harus dicari. Secara alami, itu adalah aksi seni bela diri yang ditinggalkan oleh Void Master, pedang Void Dragon. Bab 213 Pria Sejati Void. Bilah nyanyian naga kosong ada di menara kosong ini. Namun sejak ribuan tahun yang lalu, setelah pendiri Sekte Void, Master Sukong, membencinya, tidak ada seorang pun di Sekte Void yang menguasai keterampilan bela diri ini, bahkan tidak ada yang melihat seperti apa keterampilan bela diri ini. Chu Feng menggunakan sarana spiritualis dunia untuk mencari ke atas dan ke bawah menara kosong beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak bilah nyanyian naga kosong, yang membuat Chu Feng merasa khawatir. Karena dari mata Wild Spiritist, dia dapat melihat bahwa Void Tower sangat spesial, dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dan setelah mendengar kata-kata dari Tuan, Chu Feng merasa bahwa sebagian besar dari apa yang tersembunyi di sini adalah pedang bernyanyi Void Dragon, tapi saat ini Chu Feng tidak dapat menemukannya, yang tentu saja membuatnya sangat cemas. Lagi pula, pedang bernyanyi Void Dragon bukanlah keterampilan bela diri yang sederhana, tetapi diciptakan oleh master dari alam bela diri surgawi. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat ke-7 yang tidak ada di Qingzhou saat ini, dan itu bukan keterampilan bela diri ke-7 yang sederhana. Keterampilan bela diri peringkat, tetapi keterampilan bela diri peringkat ke-7 yang sangat dekat dengan keterampilan bela diri peringkat 8 seni bela diri. Sekarang Chu Feng tahu tentang keterampilan bela diri semacam ini. Dia secara alami ingin mendapatkannya di tangannya, karena selama dia menguasai keterampilan bela diri ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi salah satu kartu trufnya untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Chu Feng mencari dengan hati-hati lagi, tetapi Naihe mencari sepanjang malam, tetapi masih tidak menemukan apa-apa, belum lagi metode kultivasi pedang bernyanyi Void Dragon, dia bahkan tidak dapat menemukan sehelai rambut pun. Mungkinkah aku, Chu Feng, benar-benar ingin melewatkan pedang Yin Void Dragon itu? Chu Feng berdiri di atas Void Tower, melihat cahaya redup yang mekar di timur, merasa penuh penyesalan di hatinya.
Sepanjang malam, Chu Feng benar-benar melakukan yang terbaik dan menggunakan semua cara yang bisa dia gunakan, jadi sekarang situasi keseluruhan diselesaikan, bahkan jika Chu Feng menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari, itu tidak akan berguna. Dengan kata-kata Egi, kemampuan dan kekuatan mental Chu Feng masih kurang, dan dia masih tidak bisa melihat semua yang tersembunyi di Void Tower. Tapi ketika kekuatan mental Chu Feng tumbuh cukup untuk melihat melalui menara Void, seberapa berguna keterampilan bela diri tahap ke-7 untuk Chu Feng? Kamu bukan murid dari sekte Void. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari belakang Chu Feng. Siapa itu? Mendengar suara ini, Chu Feng terkejut. Pertama dia melompat ke depan, dan setelah melompat puluhan meter, dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke belakang. Dan melihat itu tidak masalah, Chu Feng terkejut, dan ada seorang lelaki tua berambut putih berdiri di belakangnya. Orang tua ini bertubuh pendek, keriput, dan terlihat tidak mengejutkan sama sekali, namun tubuhnya memancarkan aura yang unik, yaitu sejenis aura yang hanya bisa dimiliki setelah mencapai level seni bela diri tertentu. Yang paling penting adalah tubuh lelaki tua ini tembus cahaya, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah kehidupan yang lengkap, tetapi kesadaran ilahi yang dapat lepas dari kekuatan spiritual Chu Feng. Hati-hati, Chu Feng, ini adalah kesadaran orang kuat di alam bela diri surgawi. Meskipun telah menjadi sangat lemah setelah bertahun-tahun berlatih, itu tidak boleh diremehkan, Egi mengingatkan dengan gugup. Senior, aku tidak tahu siapa kamu. Tanya Chu Feng dengan hormat, kesadaran ilahi yang begitu kuat tidak akan muncul di sini tanpa alasan, jadi Chu Feng segera memikirkan seseorang, yaitu pendiri sekte Void, Real Ruang Kosong. Meskipun tidak terbayangkan bahwa kesadaran orang kuat di alam bela diri surgawi bertahan selama 1000 tahun, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Chu Feng saat ini adalah yang satu ini. Tanpa diduga, setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku menunggu seseorang dengan kualifikasi bagus, tapi dia bukan dari sekteku. Hei, itu saja, mungkin ini kehendak Tuhan. Orang tua itu tidak menjawab kata-kata Chu Feng, tetapi menghela nafas tak berdaya. Kemudian dia berkata kepada Chu Feng, "Nak, aku akan mendiktekan metode kultivasi dari pedang Yin Void Dragon kepadamu. Adapun seberapa banyak yang dapat kamu ingat dan apakah kamu dapat berhasil dalam kultivasi, maka kamu dapat sepenuhnya menyaring bakat dan keberuntungan." Setelah itu, lelaki tua itu bertanya kepada Chu Feng tentang metode kultivasi, dan Chu Feng mendengarkannya dengan hati-hati, menyimpan semua ini di dalam hatinya. Nyatanya, lelaki tua itu hanya mendiktekan total tidak lebih dari 100 kalimat, tetapi setiap kalimat sangat halus. Jika Anda ingin memahaminya secara menyeluruh, Anda harus membutuhkan pemahaman yang bagus. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, Chu Feng sangat gembira, karena Chu Feng tahu bahwa apa yang didiktekan lelaki tua itu pasti adalah Void Dragon S Blade. Junior, terima kasih senior karena telah memberikan pengetahuan unik. Setelah mengingat metode kultivasi, Chu Feng memberinya hadiah besar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, orang tua itu hanya tidak ingin keahlian unikku hilang. Selain itu, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, pergi saja dan jangan ganggu kedamaianku. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Egi, apakah menurutmu lelaki tua ini adalah Void yang asli? Tanya Chu Feng sambil berjalan keluar Void Tower. Mungkin dia, jawab Egi. Tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa waktu kelangsungan hidup kesadaran spiritual terbatas, dan kesadaran spiritual orang yang kuat di alam bela diri surgawi tidak dapat bertahan selama 1000 tahun? Tanya Chu Feng bingung. Itu yang aku katakan, tapi selalu ada pengecualian untuk semuanya. Meskipun kesadaran masih memiliki sejumlah kekuatan, bagaimanapun juga itu adalah tubuh inkorporeal.
Ia dapat memperpanjang waktu kelangsungan hidupnya melalui harta atau sarana khusus. Void Tower ini sangat istimewa. Mungkin karena itu dapat menjaga kesadaran spiritual dari Daoist Void tetap hidup lebih lama. Namun, menurut saya alasan mengapa Daoist Void menjaga kesadarannya tetap hidup bukan hanya karena dia tidak ingin keahlian uniknya hilang, tetapi sebagian besar juga untuk dirinya sendiri, kata Egi. Demi dirinya sendiri, aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Chu Feng menjadi semakin penasaran. Ketika kamu mendengar tentang Void yang asli, hal pertama yang kamu pikirkan adalah mendapatkan skill uniknya, Void Dragon Blade. Saya menghilangkan ide ini, jawab Egi sambil tersenyum. Apa maksudmu? Chu Feng tiba-tiba menyadari. Itu benar, Taoist Void harus menjaga jenazahnya. Dia tidak ingin sumbernya diambil oleh spiritualis dunia setelah kematiannya, jadi dia menggunakan cara khusus untuk membiarkan kesadaran spiritualnya tetap ada. Diperkirakan dia tidak akan bisa bertahan lama, dalam 2 tahun, pasti akan hilang sepenuhnya, dan tidak akan terlambat bagi kita untuk mengambil asalnya saat itu, kata Egi sambil menyeringai. Kamu gadis. Mengenai pemikiran Egi, Chu Feng hanya bisa mengungkapkan ketidakberdayaan. Karena dia berpikir bahwa jika dia pergi, penguasa dari sekte Void pasti akan mengirimnya sendiri, jadi setelah Chu Feng meninggalkan Menara Void, dia tidak langsung pergi, tetapi kembali ke istana tempat dia beristirahat dulu. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah aku ditemukan ketika aku menyelinap ke Void Tower? Namun, sebelum Chu Feng mendekati istana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena dengan kekuatan mentalnya, dia menyadari bahwa Void Tuan Sekte sedang berdiri di gerbang istananya, dan sangat cemas. Bab 214 Berita Sedih. Hei, Tuan, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Meskipun Chu Feng curiga, dia masih berjalan dengan murah hati, karena dia tidak takut dengan tuan dari sekte Void. Terus terang, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, kecuali monster tua yang tersembunyi di Menara Void, tidak ada seorang pun di sekte Void yang bisa menghentikannya. Tuan, senang Anda kembali. Saya baru saja menerima surat dan meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda dengan nama. Saya khawatir berita Anda akan terungkap, jadi saya datang menemui Anda segera. Void Master Sekte Zong menyerahkan surat kepada Chu Feng dengan gugup. Dan setelah melihat surat itu, Chu Feng juga merasa tegang, karena surat itu sangat istimewa. Surat seperti itu akan dihargai oleh Sekte Void, dan dapat dikirimkan ke Master Sekte untuk pertama kalinya. Hanya ada orang baik. Adapun surat ini sebenarnya diberikan kepada Chu Feng oleh Master Sekte dari Sekte Void, yang kemudian meminta Chu Feng untuk menyerahkannya kepada Suro, karena Chu Feng takut setelah dia pergi, Suro dan yang lainnya akan menghadapi beberapa masalah. Jadi Chu Feng memberitahu Suro keberadaannya, dan memberitahu Suro bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia harus mengirim surat ini ke Sekte Void, dan dia tidak diizinkan menulis apapun di surat itu. Dan ketika Chu Feng membuka surat itu, kelima karakter itu memang tertulis di atasnya, dan itu ditulis oleh Suro. Tidak apa-apa, aku seorang teman. Chu Feng menjelaskan kepada tuan dari Sekte Void sambil tersenyum, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya, tetapi dia tidak perlu mengirimnya pergi, jadi dia buru-buru meninggalkan Void Sekte dan pergi ke tempat yang telah dia setujui sebelumnya dengan Suro. Ini adalah kedai kecil, karena lokasinya yang bagus, ada banyak pelanggan yang datang dan pergi, dan seorang wanita cantik seperti Suro duduk di dalamnya, tentu saja menjadi fokus perhatian orang. Tidak, di samping meja anggur tempat Suro duduk, ada beberapa orang berpandangan pendek. Mereka sudah berbusa di mulut dan terluka parah. Mereka pasti dipukuli dengan kejam karena penganiayaan yang tidak berhasil, tetapi bahkan dengan cara ini, itu masih mustahil menghentikan pria-pria itu untuk mengagumi kecantikan Suro. Inilah daya pikat wanita cantik.
Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan gadis ini, tolong beri ruang untuk kita berdua. Tiba-tiba, sebuah suara meledak seperti guntur, dan bahkan mangkuk anggur di atas meja bergetar hebat. Pergantian peristiwa seperti itu menyebabkan semua orang di kedai menjadi panik, yang tidak berani mengatakan apa-apa, dan berlari keluar satu persatu, karena mereka semua dapat melihat bahwa Chu Feng adalah ahli seni bela diri. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Apa yang terjadi? Setelah semua orang pergi, Chu Feng memandang Suro dengan hati-hati, dan mendapati bahwa wajah Suro sangat jelek. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Chu Feng, kamu harus tetap tenang. Suro mendatangi Chu Feng, matanya yang indah penuh kekhawatiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Feng menjadi gelisah. Dia menyadari bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Kota Zijin dibantai, semua keluarga Chumu terbunuh kecuali para junior yang berlatih seni bela diri di luar. Suro mengucapkan kata-kata ini dalam situasi yang sangat memalukan. Tata-tata. Begitu kata-kata itu keluar, Chu Feng mundur 3 langkah, wajahnya langsung menjadi pucat, dan napasnya menjadi sesak napas. Chu Feng, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Suro buru-buru melangkah maju untuk mendukung Chu Feng, merasa lebih khawatir. Pada saat ini, tubuh Chu Feng sedikit gemetar, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Dia bertanya dengan nada yang dalam, "Di mana ayahku? Di mana kakak laki-laki tertuaku? Kakak Chu Yu dan yang lainnya, apakah kamu baik-baik saja? Kakak tertuamu masih berlatih di sekolah Ling Yun." Chu Yu dan yang lainnya semuanya di sekolah Azure Dragon, mereka semua baik-baik saja, tapi ayahmu, Suro tidak selesai berbicara. Tapi Chu Feng sudah mengerti apa yang dimaksud Suro, dan dia menutup matanya. Pada saat ini, 2 garis air mata sudah mengalir dari rongga matanya, dan tubuh yang baru saja tenang bergetar lagi, dan itu menjadi bahkan lebih buruk. Aku ingin kembali ke kota Zijin. Chu Feng berjalan keluar dari bar dan bersiul ke langit, hanya untuk melihat tangisan bergema di langit, dan elang botak besar meluncur turun dari langit seperti anak panah dari tali. Shua. Sebelum elang botak mendarat, Chu Feng melompat dan mendarat di elang botak. Aku juga akan pergi. Suro melompat dan memeluk pinggang Chu Feng. Kemudian, dengan teriakan panjang, elang botak itu naik ke langit dan menghilang ke langit yang jauh di bawah tatapan kaget orang-orang. Kota Zijin, kota kelas 2 ini dibantai. Setelah mendengar berita tersebut, pemilik kota dari kota terdekat segera bergegas ke sini, dan bahkan pemilik kota-kota Suzaku pun bergegas ke kota Zijin secara langsung. Saat pertama penguasa kota dari semua pihak memasuki kota Zijin, wajah mereka berubah drastis, karena kota Zijin saat ini dapat digambarkan dengan paling baik dalam 4 kata, mengerikan. Ketika Chu Feng membantai keluarga Shangguan, dia hanya membantai keluarga itu, tetapi ketika kota Zijin dibantai, itu adalah kota yang dibantai di kota Zijin, tidak peduli apakah itu pejabat tinggi atau bangsawan, atau orang biasa, mereka semua selamat. Meskipun darah telah mengering, Kaisar masih bisa melihat warna merah tua, darah tumpah kemana-mana, dan ketika dia memasuki kota, dia bisa mencium bau yang kuat, yaitu bau darah. Orang macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Seorang penguasa kota yang tinggi dan tinggi yang baru saja tiba sangat marah ketika melihat pemandangan ini. Ini untuk keluarga Chu. Pada saat ini, seorang pria gemuk keluar dari kota, dan dia juga adalah penguasa kota Lincheng. Keluarga Chu. Tuan kota yang tinggi itu bingung. Ini keluarga Chu Feng, jawab pemilik kota yang gemuk itu. Chu Feng? Apakah pemuda itu? Bagaimana kamu tahu bahwa dia ada di sini untuk keluarga Chu? Tanya penguasa kota yang tinggi. Kamu akan tahu kapan kamu masuk dan melihatnya. Tuan kota yang gemuk itu menunjuk ke dalam. Melihat ini,
Penguasa kota yang tinggi dengan cepat turun dan berjalan ke dalam, diikuti oleh para penjaga di belakangnya, tetapi ketika mereka memasuki kota, mereka semua berdiri di tempatnya, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Di alun-alun kota terlarang, sebuah rak tinggi didirikan, di bawah rak penuh dengan mayat yang tidak beraturan, dan di atas rak tergantung beberapa kepala manusia, semuanya adalah anggota keluarga Chu. Dan di alun-alun, ada beberapa karakter besar yang ditulis dengan darah, darah dibayar dengan darah, jika Chu Feng menyentuh saudaraku, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Bab 215 Patah Hati. Itu elang botak. Melihat elang botak besar di langit, semua orang yang hadir merasa tegang. Mereka secara alami tahu apa itu elang botak, dan itu adalah hal yang sangat berharga. Elang botak ini bahkan tidak ada di kota Suzaku. Siapa yang bisa datang ke sini dan bisa menunggangi benda ini? Mungkinkah pria yang membantai kota terlarang telah kembali? Memikirkan hal ini, orang-orang terkejut dan ketakutan. Tetapi ketika elang botak jatuh ke tanah, kegelisahan orang tidak hanya menghilang, tetapi mereka sangat gembira, karena dua orang yang duduk di elang botak bukanlah musuh besar, tetapi Suro, wanita kedua kota Suzaku, dan gadis itu. Yang mengguncang kota Suzaku bocah jenius Chu Feng. Ini nona kedua. Itu bagus. Nona kedua ada di sini, dan aku akan memiliki tulang punggung. Melihat Suro, beberapa penguasa kota bergegas menyambut mereka. Basis kultivasi mereka semuanya berada di puncak Yuanwu. Orang-orang pergi dan kembali, mereka benar-benar tidak bisa menghadapinya. Tapi Suro adalah sesepuh dari sekte Azure Dragon, seorang ahli realm Xuanwu asli, jadi ketika Suro muncul, mereka secara alami merasa lebih aman. Chu Feng, kamu harus kuat. Sambil memberi hormat kepada Suro, penguasa kota tidak lupa untuk menghibur Chu Feng, takut dia, seorang pemuda, tidak akan mampu menahan pukulan berikutnya. Mengenai kebaikan orang-orang, Chu Feng menganggukkan kepalanya, memaksakan senyum, lalu mendorong kerumunan dan berjalan menuju alun-alun. Ketika dia di udara, dia sudah melihat dengan jelas karakter besar yang ditulis dengan darah, dan dia tahu bahwa bencana ini disebabkan olehnya. Berjalan ke alun-alun, melihat kepala yang tergantung di rak tinggi, mulai dari orang tua hingga anak kecil, melihat wajah yang dikenalnya, Chu Feng benar-benar terasa seperti pisau, karena orang-orang ini mati karena dia. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng bergetar hebat, hatinya terasa seperti ditusuk pisau, dan air mata yang tertahan di matanya tiba-tiba menyembur keluar tak terkendali. Dia melihat wajah yang dikenalnya, seseorang yang telah membesarkannya selama 15 tahun, ayahnya Chu Yuan, dan di samping Chu Yuan adalah mantan kepala keluarga Chu, Chu Yuanba, dan ayah Chu Yu, Chu Renyi. Orang-orang yang baik padanya di masa lalu atau mereka yang tidak baik padanya sekarang semuanya mati, dan mereka mati karena dia. Maaf, maafkan aku menyakitimu, aku menyakitimu. Tiba-tiba, Chu Feng berlutut di tanah, dan dengan keras menundukkan kepalanya ke tanah. Kekuatan yang kuat merobohkan lubang yang dalam di permukaan dari batu yang dalam. Di antara serpihan batu yang berterbangan, terjalin dengan air mata. Chu Feng, jangan lakukan ini, hal itu sudah terjadi, kamu tidak dapat mengubah apapun dengan melakukan ini. Melihat ini, Suro buru-buru melangkah maju untuk meraih Chu Feng, tapi dia tidak bisa menggerakkan Chu Feng sama sekali. Kemudian, dia tidak menghentikannya lagi, karena dia tahu betapa sakitnya Chu Feng. Semua kerabat dekatnya terbunuh karena dirinya sendiri. Suasana hati seperti itu mungkin cukup untuk membuat seseorang pingsan. Menyalahkan diri seperti itu benar-benar menyakitkan. Begitu saja, Chu Feng berlutut selama 3 hari 3 malam, dan pada hari keempat, semua pasukan dari kota Suzaku tiba. Su Hen bergegas mendekat, dan Su Mei juga mengikuti. Melihat pemandangan seperti itu, melihat Chu Feng seperti itu, semua orang sangat sedih,
tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghibur mereka, dan pada siang hari di hari keempat, semua junior dari keluarga Chu yang berkultivasi di sekolah Azure Dragon juga mengungkapkan perasaan mereka bergegas kembali. Ayah, Ibu, ketika Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Yu, Chu Sui dan junior lainnya memasuki kota Zijin, mereka melihat bahwa orang tua setelah kepala ditangguhkan, semuanya di luar kendali. Mereka semua bergegas dan melolong kesakitan. Chu Sui bahkan pingsan di tempat, tidak dapat menerima kenyataan ini. Chu Feng, kamu bajingan, jika kamu tidak menyebabkan masalah di mana-mana, bagaimana keluarga Chu saya bisa berakhir seperti ini? Kamu membayar kembali kehidupan orang tua saya. Menghadapi kematian tragis orang yang dicintai, seseorang kehilangan akal sehatnya dan berlari ke Chu Feng memukul dan menendang, mencakar dan menggigit. Chu Feng tidak mengelak atau bersembunyi dari pukulan keras mereka, dan langsung berlutut di tempat, bersedia memukul dan memarahi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cukup, masalah ini bukan kesalahan Chu Feng. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan akun dengan orang yang membunuh orang tuamu, apa gunanya bersikap kejam terhadap Chu Feng di sini? Pada saat ini, orang yang paling masuk akal ternyata menjadi Chu Wei. Sebagai anak tertua dari generasi muda keluarga Chu, dia menahan rasa sakit karena kehilangan kerabat tersayangnya dan berdiri. Menarik orang-orang ribut itu ke samping, dia menghibur Chu Feng dan berkata, "Kakak Chu Feng, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, kamu harus kuat, karena kamu adalah satu-satunya yang bisa membantu keluarga Chuku membalas dendam." Namun, Chu Feng tidak menjawab, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Chu Wei, tetapi terus berlutut di tempat dengan ekspresi tertekan. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa Chu Feng bahkan tidak mengedipkan matanya untuk waktu yang lama, dan matanya selalu penuh menyalahkan diri sendiri, memandangi anggota keluarga Chu yang telah meninggal. "Kakak Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakuti kami." Melihat ini, Chu Yu bergegas. Pada saat ini, apa yang keluar dari mata Chu Feng bukan lagi air mata, tetapi darah, air mata darah. Ketika dia putus asa, dia telah mengeluarkan semua air mata, dan satu-satunya hal yang bisa mengalir keluar adalah air mata darah. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri seperti ini. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka seperti ini. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri." Suro berlari mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini." Su Mei juga berlari, dia tidak setenang Suro. Dia sudah menangis dengan air mata di wajahnya. Tapi tidak peduli siapa yang melangkah maju untuk menghalangi Chu Feng, dia tidak bisa mengguncang Chu Feng. Dia berlutut di tempat seolah-olah dirasuki oleh roh jahat, membiarkan darah dan air mata mengalir dari matanya, meluncur ke bawah pipinya, dan membasahi pakaiannya. Pada saat ini, belum lagi mereka yang selalu peduli pada Chu Feng, bahkan para junior dari keluarga Chu yang membenci Chu Feng karena kematian kerabat mereka merasa sangat sedih dan mulai maju untuk memujuk Chu Feng. Tapi itu tidak berguna, tidak peduli apa yang dikatakan orang tidak berguna. Sampai hari gelap, mata Chu Feng perlahan tertutup, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Chu Feng akhirnya pingsan karena kesedihan yang berlebihan. Dia koma selama 2 hari 2 malam. Ketika dia sadar dan membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Ini adalah tenda militer sementara, ruang tenda tidak terlalu besar, tetapi Chu Feng dapat melihat sosok sibuk ke sana kemari, yaitu Suro. Feng juga tahu itu untuk dirinya sendiri. Chu Feng ingin bangun, tetapi tiba-tiba menemukan sesuatu yang menekan dadanya. Kemudian dia menyadari bahwa Su Mei sedang tidur di dadanya. Dia tidur nyenyak. Terlihat bahwa dia sangat lelah dan kelelahan. Masih ada jejak air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan.
Dia tahu bahwa kecantikan kecil ini pasti mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini, dan dia sangat mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kamu berlutut selama 3 hari 3 malam, dan dia berdiri bersamamu selama 3 hari 3 malam. Ketika kamu tidak sadarkan diri, dia selalu di sisimu. Suro berjalan mendekat. Bab 216 Lapangan Asura. Sudah berapa lama aku tidur? 2 hari. Saudari Chuyu dan yang lainnya. Demi keselamatan mereka, mereka telah dikirim kembali ke sekolah Azure Dragon, dan keluargamu juga telah dimakamkan. Mereka harus membenciku. Jika aku tidak melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, semua orang tidak akan mati karena aku. Jangan salahkan dirimu lagi. Salahkan orang yang hina itu. Mereka membunuh keluargamu. Ini adalah konspirasi. Mereka sengaja membuatmu merasa bersalah. Kamu tidak boleh dibodohi oleh mereka dan dibodohi oleh trik mereka. Kekalahan. Suro memegang tangan Chu Feng erat-erat, takut Chu Feng tidak akan mampu melepaskan ikatan ini di hatinya. Jangan khawatir, aku, Chu Feng, tidak rapuh. Aku hanya ingin tahu siapa yang melakukannya. Rasa dingin menusuk muncul dari mata Chu Feng. Sebenarnya, dalam pembantaian ini, ada seorang yang selamat, penguasa kota Zijin, Chen Hui, yang tidak mati. Dia menggunakan cara khusus untuk memasukkan kematiannya dan selamat, dan dia juga melihat orang yang membantai kota tersebut. Suro perlahan berkata, "Siapa itu? Siapa itu?" Chu Feng sedikit bersemangat. "Jangan bersemangat, jangan bangunkan Xiao Mei, keluarlah, dan aku akan memberitahumu." Suro melirik dengan cemas, dan setelah Su Mei, yang sedang berbaring di dada Chu Feng, masih tidur nyenyak, berjalan keluar dari tenda. Pergi. Tapi Chu Feng dengan hati-hati membawa Su Mei ke tempat tidur, menutupinya dengan selimut, lalu berjalan keluar dari tenda. Kali ini, tanpa menunggu Chu Feng bertanya, Suro memimpin dan berkata, "Ini desa Wuhu. Ini adalah sebuah pondok dengan 5 bos, yang masing-masing adalah penguasa alam Xuanwu, bandit. Lakukan saja beberapa hal yang teduh dan dapatkan imbalan tinggi darinya." Karena base camp Wuhushai berada di area khusus, di perbatasan antara kota Zukue dan kota Xuanwu saya, jadi ayah saya tidak pernah peduli dengan mereka. Lagi pula, itu bukan kekuatan yang lemah. Jika kita ingin membasmi dia, itu tidak mudah, dan mungkin ada pembalasan. Namun, kali ini ayahku telah memutuskan untuk membasmi desa Wuhu, dan telah mengerahkan pasukanku dari kota Suzaku untuk bergegas ke desa Wuhu. "Kamu tahu lokasinya desa Wuhu?" tanya Chu Feng. Suro mengangguk. "Bawa aku ke sana." Setelah mengatakan itu, Chu Feng memanggil Xiao Bai, dan keduanya mengendarai elang botak dan bergegas menuju desa Wuhu dengan kecepatan tercepat. Desa Wuhu adalah sarang bandit, orang-orang di sini memperkosa dan menjarah dan melakukan segala macam kejahatan, orang-orang di desa semuanya disebut saudara. Dipimpin oleh 5 harimau, yang terkuat di tingkat Xuanwu, dan yang terlemah juga di tingkat Yuan, tidak banyak orang, hanya hampir 1000. Tetapi mereka semua sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Beberapa hari yang lalu, Wuhushai mengambil alih masalah besar, dan sekarang mereka merayakannya setelah mendapatkannya. Beberapa minum dan makan daging, dan beberapa melecehkan para wanita yang dijarah dari tempat lain. Siapapun yang mengungkapkan sedikit simpati, sampai dia disiksa sampai mati, tidak ada yang akan merasa kasihan. Karena orang-orang di sini hanyalah sekelompok binatang buas, mereka telah melakukan semua hal yang sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Tiba-tiba, seekor elang botak turun dari langit, membuat tawa yang ribut itu menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada 2 orang di elang botak itu.
Terutama wanita berbaju putih membuat mulutnya berair saat melihat kelompok binatang buas ini. Mereka telah bermain dengan gadis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah bertemu gadis secantik itu. Mereka benar-benar tidak bisa berhenti memperhatikan mereka, dan rok mereka sangat panjang. Kalian berdua, aku tidak tahu kenapa kamu ada di sini. Tiba-tiba terdengar suara nyaring, dan 5 sosok keluar dari kerumunan. Kelimanya tinggi dan kekar, dengan ukiran naga dan burung phoenix di tubuh mereka, dengan cincin perak tergantung di telinga dan hidung mereka, dan di samping mereka, ada beberapa wanita genit dengan pakaian acak-acakan, mengelus otot telanjang kelima harimau. Dia menggerogoti lagi, melakukan gerakan cabul, mengabaikan pandangan orang lain sama sekali, begitu sluti. Dan pada saat yang sama kelima orang ini muncul, semua orang di desa Wuhu menetap, karena kelima orang ini adalah pemimpin desa Wuhu. Siapa yang memintamu untuk menangani kasus kota Zijin? Mata Chu Feng berseri-seri karena kedinginan, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat membunuhnya. Bunuh mereka. Mendengar kata-kata Chu Feng, pemimpin dari 5 harimau menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan tanpa berbicara omong kosong, dia langsung memerintahkan Chu Feng dan mereka berdua untuk dibunuh. Minum! Pada saat yang sama dengan kata-kata pemimpin 5 harimau terdengar, Chu Feng sudah bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan orang-orang di depannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi genangan darah yang dituangkan di punggung orang tersebut. Segera setelah itu, Chu Feng menampar lagi, dan beberapa orang berubah menjadi darah dan meninggal secara tragis di tangan Chu Feng. Pada saat yang sama, Suro juga bergerak, yang juga sangat kejam dan berdarah. Setiap kali dia bergerak, beberapa orang mati, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sial, ternyata ada 2 profound martial realm. Melihat sesuatu yang buruk terjadi, kelima harimau itu tidak lagi berdiam diri, tetapi langsung menyerang Chu Feng dan Suro. Kelima orang ini semuanya berada di tingkat pertama Xuanwu, dan mereka pandai seni bela diri sangat kejam, tetapi di depan Chu Feng yang meminjam kekuatan Egi, mereka hanyalah 5 bajingan. Chu Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri, tetapi dia hanya meninju dengan santai, dengan kekuatan yang dalam, mendominasi dan mengarahkan, dengan mudah meredakan serangan gabungan dari 5 orang ini, dan pada saat yang sama, kelima orang ini juga terbang mundur. Ketika mendarat, tulang mereka berderit dan patah berkali-kali, bahkan sebagian besar organ dalam mereka rusak, semuanya muntah darah, mereka terluka parah dan tidak dapat berdiri lagi. Cepat, lari! Melihat bahwa 5 pemimpinnya telah dilukai oleh 1 pukulan, para anggota desa Wuhu yang sebelumnya penuh percaya diri tiba-tiba ketakutan. Bagaimana mungkin mereka berani terus menyerang Chu Feng dan Suro? Mereka berbalik dan pergi ke pondok lari keluar. Hari ini, kalian semua akan mati. Namun, dengan gelombang lengan Chu Feng, penghalang besar turun dari langit, menutupi seluruh desa, tidak peduli bagaimana anggota membombardirnya, mereka tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Pesona ini diatur oleh Chu Feng sebelum memasuki pondok. Itu adalah susunan pesona yang kuat, dan itu untuk mencegah mereka melarikan diri, karena Chu Feng pasti tidak akan membiarkan 1 orang pun hidup hari ini. Setelah itu, desa Wuhu, yang diselimuti oleh formasi besar pesona, tampak menjadi medan syura. Mereka yang melakukan segala macam kejahatan di waktu biasa jatuh satu demi satu, dan kematian masing-masing lebih buruk dari yang terakhir. Ketika darah mengalir ke sungai dan mayat menumpuk di pegunungan, hanya 5 orang yang dibantai di desa Wuhu, dan kelima orang tersebut adalah 5 pemimpin desa Wuhu. Aku akan bertanya lagi, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Chu Feng melirik 5 orang yang tergeletak di tanah dengan wajah pucat dengan mata sedingin es. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak mengerti sama sekali. Salah satu dari mereka meraung polos. Aku membiarkanmu tidak mengerti. Chu Feng mengulurkan tangannya,
dan menekannya pada penutup roh surgawi, dan kemudian guntur bertahan di tangannya, dan menuangkannya ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Ah, pada saat ini, orang itu tiba-tiba berteriak kesakitan. Bab 217 Siapa pelakunya? Bentuk ketiga petir yang mendominasi berubah menjadi ular guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya, merobek kulitnya inci demi inci, menyempurnakan ototnya sedikit demi sedikit, menghancurkan tulangnya, menghancurkan organ dalamnya, mengamuk dengan gila-gilaan di mana-mana di tubuhnya, perasaan sakit tidak dapat dilukiskan. Dan hanya mereka yang pernah mengalaminya secara pribadi yang dapat memahaminya. Ah! Teriakan itu bergema seperti menyembelih babi, mengagetkan burung dan binatang buas ke segala arah. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Chu Feng, agar dia bisa tetap terjaga dan merasakan siksaan tubuhnya. Chu Feng baru saja ingin membiarkan dia merasakan rasa sakit sebelum mengakhiri hidupnya. Di bawah kerusakan guntur, orang kuat dari tingkat pertama Xuanwu ini akhirnya dimurnikan menjadi arang hitam, dan tidak ada satu inci pun tubuhnya yang utuh. Jangka waktu ini harus menjadi hal terakhir yang ingin dia alami, karena ini adalah kehidupan yang dia jalani, waktu tersulit yang pernah dia alami, tapi untungnya saat ini dia sudah kehabisan nafas setelah membunuh orang ini. Kemarahan di hati Chu Feng tidak berkurang tetapi meningkat, karena dia tahu bahwa meskipun ini orang-orang yang membantai keluarga Chu-nya pelakunya adalah pelakunya, tapi dia bukan pelakunya, jadi dia mengulurkan telapak tangan yang penuh petir ke orang lain. Ini Gong Luyun. Ini Gong Luyun dari kota Xuanwu. Dia menyewa kami untuk membantai kota Zijin. Kali ini, sebelum Chu Feng bisa bergerak, orang itu memanggil. Anak muda, tolong biarkan kami pergi. Ini adalah hadiah yang diberikan Gong Luyun kepada kami, dan kami akan memberimu semuanya. Pemimpin dari 5 harimau menurunkan taskian kunnya, dan berkata kepada 3 utusan lainnya yang masih hidup. Mengedipkan mata. Anak muda, tolong selamatkan kami bertiga. Ini semua tabungan kami, terimalah dengan senyuman. Melihat ini, ketiganya duduk dengan enggan, dan menyerahkan taskian kun mereka kepada Chu dengan sikap rendah hati. Kamu membunuh anggota keluargaku, dan kamu masih berpikir bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu? Hutang darah, 4 kata ini, kamu menulis 4 kata ini? Apakah kamu tidak mengerti alasan di baliknya? Chu Feng tersenyum dingin. Tapi itu sangat mengerikan. Kamu Chu Feng itu. Mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi dari 4 harimau yang tersisa semuanya berubah drastis, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka pingsan tanpa daya, karena mereka tahu bahwa mereka benar-benar bencana. Dan Chu Feng tidak menjawab mereka lagi, dia hanya mengepalkan tinjunya, dan pedang panjang emas keluar, cahaya keemasan menyapu, dan 8 lengan jatuh ke tanah. Ah, melihat lengan mereka terpotong, keempat harimau itu semuanya menjerit, tapi ini sama sekali bukan akhir, tapi baru permulaan. Shua, shua, shua. Chu Feng memegang pedang panjang emas di tangannya, dan menikam 4 harimau dengan keras, memotong kulit mereka terbuka dan mematahkan tendon mereka. Chu Feng terus menstimulasi saraf mereka yang paling sensitif, tetapi menahannya masih bangun, biarkan rasa sakit yang tak tertahankan menyapu tubuh mereka gelombang demi gelombang, dan menderita siksaan paling kejam di dunia. Ah, kamu bajingan, jika kamu punya nyali, kamu akan membunuh kami. Dalam sekejap mata, 4 harimau yang terkenal itu berlumuran darah oleh Chu Feng, yang membuat mereka merasa bahwa hidup lebih menyakitkan daripada mati, meminta Chu Feng untuk membunuh mereka secara tak terduga. Ingin mati? Tidak semudah itu, aku hanya membiarkanmu tidak bertahan, tidak mati. Namun, Chu Feng, yang terbakar amarah, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga meningkat. Cukup untuk Chu Feng, hitung waktunya, pasukanku dari kota Suzaku akan segera datang,
kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Melihat keempat harimau yang telah sepenuhnya berubah menjadi manusia berdarah, Suro tidak tahan. Itu lagi. Mati, biarkan mereka mati tanpa seluruh tubuh. Chu Feng mendengus dingin, pedang emas di tangannya menari dengan liar, dan di tengah cahaya keemasan, mayat keempat harimau mulai berterbangan. Testis di tubuh Feng diserap, dan dia benar-benar mati tanpa tubuh utuh. Gong Luyun, aku tidak berharap kamu begitu kejam sehingga kamu diam-diam menyerang keluargaku. Aku ingin kamu hidup lebih lama, tapi sekarang sepertinya bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi keluarga Gongmu juga akan mati. Setelah keempat harimau itu benar-benar ditangani, Chu Feng melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang tersisa hidup, dia menyentuh formasi, mengendarai Xiaobai, dan pergi. Setelah mengetahui pelaku yang menyerang keluarganya, Chu Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin membunuh Gong Luyun secepat mungkin untuk mengorbankan arwah keluarga Chu dan puluhan ribu orang di kota Zijin. Jadi yang harus dilakukan Chu Feng sekarang adalah mencari tahu keberadaan Gong Luyun. Dan pada hari kedua setelah kepergian Chu Feng dan Suro, pasukan kota Suzaku akhirnya tiba di luar desa Wuhu. Mengetahui bahwa semua orang di dalam adalah penjahat, mereka membuat pengaturan yang ketat sebelumnya, membentuk pengepungan yang tidak dapat ditembus, dan mendekati Wuhushai sedikit demi sedikit. Namun ketika jarak ke desa Wuhu semakin dekat, pasukan di kota Suzaku menjadi semakin gelisah. Bagaimana mungkin desa Wuhu yang seharusnya berisik menjadi begitu sunyi, itu sangat sunyi dan tidak normal. Awalnya mereka curiga itu mungkin jebakan, tapi kemudian mereka menemukan bahwa itu bukan jebakan, karena mereka mencium bau darah. Tuanku, apa yang harus saya lakukan? Bau darah seringkali mengerikan, karena itu merupakan sinyal berbahaya, jadi pada saat ini, orang-orang kuat di kota Suzaku juga ketakutan, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke penguasa kota, Su Hen. Su Hen masih memikirkannya saat ini. Bau darah yang kuat berarti banyak orang yang mati. Setidaknya ada pertempuran besar-besaran di desa Wuhu, dan dia tidak tahu bahaya macam apa yang ada. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap memberi perintah, bunuh. Bunuh. Begitu Su Hen selesai berbicara, semua orang berteriak keras, dan kata, bunuh, bergema di hutan, bahkan bumi bergemuruh oleh gempa. Tentara kota Suzaku, dipimpin oleh Su Hen dan orang kuat lainnya, menyerbu ke desa Wuhu sekaligus, tetapi ketika mereka menyerbu ke desa Wuhu, mereka semua tercengang dan benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Bab 218 Orang Berbahaya. Adegan di depan saya bisa diringkas dalam satu kata, tragis. Ini bahkan lebih buruk daripada kota Zijin, karena kematian semua orang di sini sangat mengerikan, sungguh tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Jika dikatakan ada mayat di seluruh kota Zijin, maka desa Wuhu saat ini adalah api penyucian, tidak ada satupun mayat utuh di sini, dan beberapa di antaranya hanya puing-puing kecuali darah. Adegan seperti itu, orang-orang yang teruji pertempuran di kota Suzaku hampir tidak tahan. Bahkan wajah Su Hen berubah drastis. Sedangkan untuk penjaga kota Suzaku, ada yang gemetaran, ada yang tergeletak di tanah tersedak, dan ada yang langsung ketakutan dan pingsan. Dulu, bahkan setelah pingsan, mulut mereka akan berbusa dan berkedut hebat, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar ketakutan. Mungkinkah dikatakan bahwa dia dibungkam? Siapa yang bisa begitu kejam? Tampaknya Chu Feng dalam masalah besar, dan dia harus menjaga hubungan dengan Xiaoro dan Xiaomei. Su Hen mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa masalah ini dilakukan oleh Chu Feng, dan dia pikir pelakunya yang memerintahkan Wuhushai di belakang punggungnya untuk membungkamnya. Melihat pemandangan yang begitu menyedihkan, dia bisa memikirkan orang berbahaya macam apa pelakunya, dan karena Chu Feng memprovokasi orang seperti itu, dia tentu saja tidak ingin terlibat. Kota Xuanwu dijaga ketat,
dan semua penjaga kota Xuanwu telah dikerahkan. Banyak penguasa retret kota Xuanwu juga telah meninggalkan bea cukai. Alasannya adalah bahwa orang yang sangat berbahaya baru-baru ini muncul di kota Xuanwu. Tidak ada yang tahu wajah asli orang ini, karena setiap orang yang pernah melihat wajah asli orang ini dibunuh, dan orang yang dibunuh semuanya adalah anggota keluarga Gong. Bagaimana status anggota keluarga Gong? Itu adalah pengontrol kota Xuanwu, dan mereka yang terbunuh semuanya adalah anggota keluarga Gong berpangkat tinggi. Jelas seseorang memprovokasi keluarga Gong, dan keluarga Gong lah yang membuat musuh besar. Tuan dari keluarga Gong terus-menerus dibunuh, dan keagungan keluarga Gong diprovokasi di wilayah mereka sendiri. Tentu saja keluarga Gong tidak dapat mentolerir hal ini, jadi kali ini keluarga Gong benar-benar memobilisasi banyak orang, bersumpah untuk mengetahui pelakunya. Woah! Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang keluarga Gongku berkali-kali. Di kuburan massal di luar kota Xuanwu, seorang pria paruh baya dengan pakaian cantik tergeletak di tanah, mulutnya penuh darah. Dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Hampir 100 penjaga kota Xuanwu masih berbaring di sekelilingnya, tetapi orang-orang itu kehabisan napas. Dia adalah anggota keluarga Gong, dengan seni bela diri hitam tingkat ketiga, dan dikirim oleh keluarga Gong untuk menemukan pelaku pembunuhan keluarga Gong. Dan hari ini, dia akhirnya bertemu dengan pelakunya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pelakunya akan begitu kuat bahkan dia, yang berada di tingkat ketiga Xuanwu, tidak berdaya di depannya. Katakan padaku, di mana Gong Luyun? Chu Feng mengenakan jubah rami. Hari-hari ini, dia berkeliaran di sekitar kota Xuanwu, membunuh tuan dari keluarga Gong satu persatu. Tujuannya bukan balas dendam, tetapi untuk menemukan Gong Luyun keberadaan. Keluarga Gong, dia akan menghancurkannya cepat atau lambat, tapi dia tidak terburu-buru. Yang paling ingin dia bunuh saat ini adalah Gong Luyun, orang yang diam-diam menghancurkan keluarga Chu-nya. Ternyata mereka datang untuk Luyun. Kamu bisa membunuhku. Aku tidak akan memberitahumu kemana Luyun pergi. Keluarga Gong juga sangat tulang punggung. Untuk reaksi seperti itu, Chu Feng sudah bersiap, karena ini bukan pertama kalinya Chu Feng menghadapi reaksi seperti itu. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang dibunuh Chu Feng sebelum menolak pertanyaan Chu Feng. Harus dikatakan bahwa keluarga Gong memiliki banyak tulang punggung, yang merupakan hal yang langka. Namun, setelah orang seperti itu menjadi musuh, itu sangat merepotkan. Setelah mengamati hari ini, Chu Feng menemukan masalah. Tidak heran istana kilin dari keluarga Gong begitu penting. Latar belakang keluarga Gong memang yang terkuat di antara kota-kota kelas 1. Bisa dikatakan kota Xuanwu jauh lebih baik dari kota Suzaku. Begitu kuat sehingga Chu Feng saat ini hanya bisa berkeliaran di luar kota, dan sulit untuk memasuki kota, karena Chu Feng merasa ada karakter yang bahkan tidak bisa dia tekan. Jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu, tetapi sebelum kamu mati, aku akan membuatmu menderita. Pernahkah Anda melihat mayat anggota keluarga Gong Anda? Saya akan membuat Anda beberapa kali lebih buruk dari mereka. Lengan baju Chu Feng menyala, dan belati tajam muncul. Gulu. Melihat belati yang berkilauan, lelaki kuat dari keluarga Gong ini tidak dapat menahan diri untuk menelan. Dia memikirkan keluarga Gong yang telah dibunuh oleh Chu Feng. Itu memang menyedihkan, hanya melihat jenazah mereka akan membuat orang bergidik. Memikirkan betapa tersiksanya mereka sebelum meninggal. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu membiarkanku hidup? Orang kuat dari keluarga Gong mengucapkan kata-kata ini dengan gemetar, matanya berkedip. Aku bisa membiarkanmu hidup. Melihat ini, Chu Feng meyakinkan tanpa ragu. Benarkah? Keluarga Gong yang kuat sedikit skeptis. Aku selalu menepati janjiku. Wajah Chu Feng tertutup, tapi ketulusan bisa terlihat di matanya. Luyun diundang ke Baikugou untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan tahunan Qingzhou.
Semua murid top dari berbagai sekte di Qingzhou berpartisipasi dalam perburuan ini. Orang kuat dari keluarga Gong berkata dengan suara rendah. Adapun perburuan pahlawan, Chu Feng telah mendengar bahwa itu adalah acara tahunan di Qingzhou, dan hanya murid top dari berbagai sekte yang bisa berpartisipasi. Gong Luyun bisa mendapatkan undangan ini, yang membuat Chu Feng agak terkejut. Karena perburuan Yingji, sebagian besar orang yang bisa mendapatkan undangan adalah murid teratas dari sekte kelas 1, dan hampir tidak ada murid sekte kelas 2 yang menerima undangan. Berapa hari tersisa bagi Yingji untuk berburu? Tanya Chu Feng. Ini akan dimulai dalam 3 hari. Baikugo jauh dari sini, dan setelah perburuan Yingji dimulai, semua sekte akan bersama-sama memblokir pintu masuk. Kamu terlambat, keluarga Gong yang kuat mengingatkan. Itu tidak akan membuatmu khawatir tentang itu. Chu Feng mencibir, dan belati di tangannya melintas, dan corak orang kuat dari keluarga Gong tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menutupi lehernya, tetapi dia masih tidak bisa. Menahan diri. Darah mengalir keluar, dan dia berkata dengan marah, kamu, 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 kamu tidak percaya apa yang kamu katakan. Itu hanya bisa disalahkan padamu karena terlalu naif. Tatapan Chu Feng menjadi lebih menyeramkan, dan hisapan agung meluap dari tubuhnya, mengalir ke tubuh orang kuat dari keluarga Gong. Pada saat ini, lelaki kuat dari keluarga Gong membuka mulutnya lebar-lebar dan melolong kesakitan, karena dia bisa merasakan bahwa hal terpenting di tubuhnya sedang disedot oleh sesuatu yang mengerikan. Memaksa. Yuan-yuannya sedang ditelan oleh testis di tubuh Chu Feng. Orang mati tidak akan merasakan yuan-yuan ditelan, karena dia sudah mati, tetapi yuan-yuan ditelan oleh orang yang masih hidup, tapi itu sangat menyakitkan, bahkan lebih buruk daripada kehabisan darah. Setelah memenggal kepala orang kuat dari keluarga Gong, Chu Feng mengumpulkan semua taskian kun dari semua orang yang hadir, tetapi setelah memeriksa, dia mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan berkata, sekelompok hantu yang malang. Bab 219 tempat di mana yang kuat berkumpul. Elang botak terbang di awan, dan dengan kecepatannya, tidak sulit untuk mencapai Baikugo dalam 3 hari. Duduk di elang botak, Chu Feng tidak menganggur, tetapi sedang bersiap untuk memasuki Baikugo. Baikugo sangat terkenal di Qingzhou untuk berburu pahlawan. Baikugo adalah tempat yang sangat istimewa, tempat suci bahan obat. Tidak hanya ada banyak obat mujarab, obat primordial, tetapi juga banyak obat misterius. Hanya saja Baikugo tutup pada hari kerja dan hanya dibuka setahun sekali untuk murid berprestasi dari berbagai sekte di Qingzhou untuk masuk berburu. Adapun berapa banyak sumber daya yang bisa mereka dapatkan, itu semua tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Singkatnya, Baikugo ini bukan milik kekuatan apapun, tetapi milik seluruh Qingzhou, jadi murid dari semua sekte dapat masuk selama mereka memiliki kekuatan. Namun ada satu hal, yaitu jika ingin masuk Baikugo dan ikut serta dalam perburuan hero tahunan ini, harus memiliki kekuatan yang cukup, dan juga harus mendaftar dengan nama asli. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk berpartisipasi dalam perburuan Yingji sebagai tuan jubah abu-abu, jadi dia harus pergi sebagai Chu Feng. Dengan identitas ini, dia hanya memiliki basis kultivasi Yuanwu tingkat kedua. Penilaiannya juga sangat sulit, dan Chu Feng harus meningkatkan kultivasinya. Dia telah mengumpulkan banyak uang hari ini. Bagi orang biasa, itu mungkin harta karun, tetapi bagi Chu Feng, itu bukan apa-apa, karena orang yang sangat membantu kultivasinya adalah master sekte dari sekte Void. Hanya 20 obat misterius bermutu tinggi dapat memiliki efek absolut padanya. Gulu. Obat mendalam bermutu tinggi memasuki perutnya, dan kekuatan mendalam yang kuat menyebar dengan cepat, tetapi Dantian Chu Feng menelan kekuatan mendalam ini hanya dengan satu tegukan. Kali
kalian benar-benar serigala. Telan energi spiritualmu dalam satu tegukan, telan kekuatan asalmu dalam satu tegukan, dan telan kekuatanmu dalam satu tegukan. Apa yang bisa memberimu makan? Chu Feng tidak berdaya. Meskipun hanya tersisa 8 dewa sekarang, nafsu makannya semakin besar, yang membuatnya merasa semakin tertekan. Terutama ketika Chu Feng, setelah melahap obat mendalam bermutu tinggi kelima, merasakan perubahan kekuatan asal di tubuhnya, dan setelah kultivasinya akhirnya menembus tingkat pertama, Chu Feng bahkan lebih tidak berdaya. Obat-obatan yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi yang kuat di alam Xuanwu, tetapi dia hanya berada di tingkat kedua Yuanwu, dan dia harus memperbaiki 5 harta semacam itu untuk menembus ke tingkat ketiga Yuanwu, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tapi untungnya, yang terakhir tidak buruk. Setelah melahap 15 obat esensi yang tersisa, Chu Feng merasakan terobosan lagi, jadi dia menggunakan semua hal yang dia selamatkan, semua hal yang berguna untuk budidaya, semuanya sekaligus ditelan perut. Akhirnya, saat persediaannya hampir habis, dia berhasil menembus level pertama lagi dan melangkah ke level keempat Yuanwu. Yuanwu tingkat keempat, kamu seharusnya bisa berpartisipasi dalam perburuan pahlawan, kan? Chu Feng melakukan beberapa perhitungan. Dengan kultivasinya saat ini dan cara yang dia kuasai, tidak masalah untuk mengalahkan Yuanwu tingkat ke-8 jika dia menggunakan kekuatan guntur emas. Jika Anda meningkatkan basis kultivasi Anda ke tingkat kelima Yuanwu, tidak masalah untuk menangani Yuanwu tingkat 9. Jika Chu Feng mencoba yang terbaik dan menggunakan semua metodenya, dia tidak akan terkalahkan bahkan di hadapan orang kuat di tingkat pertama Xuanwu. Dan sejauh yang dia tahu, jika dia tidak diundang, dia harus melewati serangkaian penilaian untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan ninja, tapi setidaknya dia harus berada di tingkat pertama Xuanwu untuk lulus, jadi Chu Feng juga merasakan tekanan, artinya dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Setelah 2 hari bergegas, Chu Feng akhirnya datang ke sekitar Baikugo untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang disebabkan oleh mengendarai elang botak kelas atas. Dia mendarat di tempat tersembunyi dan berjalan ke Baikugo dengan berjalan kaki. Baikugo sebenarnya adalah daerah primitif yang sangat besar, terdapat lembah, gunung, hutan, sungai, dan rawa di dalamnya, sangat luas, tetapi juga sangat indah. Namun, hanya ada beberapa hari setiap tahun untuk melihat pemandangan indah lembah Baiku. Tentunya yang bisa masuk ke lembah Baiku hanya bisa menikmati perawatannya. Lihat ke sana, mengapa bahkan anak-anak ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Sungguh, hei, lihat lebih dekat. Pakaian yang dia kenakan sepertinya baru. Dia tidak bisa menjadi murid sekte kelas 2, kan? Chu Feng tidak perlu menyembunyikan identitasnya saat dia muncul di sini, jadi dia mengenakan pakaian murid inti dari sekolah Azure Dragon, namun tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang mengejeknya. Chu Feng telah lama terbiasa dengan ejekan semacam ini. Di semua kesempatan, ketika dia bertemu murid dari beberapa sekte kelas 1, dia selalu diejek oleh mereka. Terlebih lagi, Yingji yang mengumpulkan murid terbaik dari semua sekte. Berburu. Chu Feng mengikuti 2 murid sekte kelas 1 yang mengejeknya, memasuki tempat ujian bersama. Saat masuk, keduanya selalu menatap Chu Feng dengan jijik. Namun, ketika mereka bertiga keluar dari tempat pemeriksaan, mata mereka berdua benar-benar berubah, bukan lagi penghinaan, tapi syok yang sangat rumit dan tak terlukiskan. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi, itu karena mereka berdua, murid sekte kelas 1 dengan kultivasi Yuanwu tingkat ke-8, gagal dalam penilaian ini. Tapi Chu Feng, yang hanya murid sekte kelas 2 di tingkat ke-4 Yuanwu, lulus, dan izinnya sangat sederhana. Setelah itu, Chu Feng sampai pada kesimpulan bahwa penilaiannya tidak sesulit yang dikatakan legenda. Tentu saja, dia mengabaikan pertanyaan bahwa dia adalah monster. Setelah lulus penilaian,
Chu Feng memperoleh kualifikasi untuk memasuki Baikugu. Setelah memasuki Baikugu, dia pertama kali melihat kota yang indah. Kota ini dibangun di antara pegunungan dan sungai, dan memang indah. Chu Feng juga mencoba menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan akhirnya dia mendapatkan hasil yang mencengangkan. Di kota ini, ada banyak orang kuat berkumpul. Ada banyak orang di dunia Xuanwu, dan ada juga banyak orang kuat di puncak Xuanwu. Memang benar banyak tokoh besar dari Qingzhou dan jenius top dari berbagai sekte telah berkumpul di sini. Tidak satupun dari mereka adalah peran sederhana, jadi di sini, dia harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Bab 220 Musuh Bertemu. Kota yang indah ini sebenarnya tidak besar, tetapi sangat halus, dibangun di atas gunung, dikelilingi oleh air terjun besar yang meluncur ke bawah lembah. Matahari bersinar di atas kabut, dan jembatan pelangi 7 warna muncul, dan burung bangau putih melayang di atas pelangi, yang sangat indah. Foto-foto ini sekilas terlihat seperti negeri dongeng. Tidak heran jika orang mengatakan bahwa pemandangan Baikugu tidak ada bandingannya di dunia. Setidaknya dari sudut pandang Chu Feng, ini adalah tempat terindah yang pernah dilihatnya. Tentu saja, saat ini hanya sudut Baikugu, benar-benar hanya sudut, karena ini hanya pinggiran Baikugu. Meskipun semua orang yang akan berpartisipasi dalam perburuan pahlawan dapat beristirahat di sini untuk sementara, tetapi seperti istana mewah itu, mereka hanya dapat dimasuki oleh tembakan besar dari berbagai kekuatan, sebuah alun-alun besar menunggu. Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, mencoba menemukan keberadaan Gong Luyun, tetapi di sepanjang jalan, Chu Feng kagum, karena orang-orang yang berkumpul di sini, kecuali dirinya sendiri, hampir semuanya adalah penguasa alam Xuanwu, dan mereka semua masih muda. Generasi talenta. Dalam hal kultivasi nyata, Chu Feng benar-benar bukan apa-apa di antara kelompok orang ini, karena orang-orang ini benar-benar jenius, dan hampir semua orang memiliki metode khusus. Saya khawatir jika ada yang berdiri, Chu Feng akan dapat mengalahkannya. Agak sulit, dan ada banyak orang yang bisa menekan Chu Feng. Hanya saja orang-orang ini tidak rukun, kebanyakan dari mereka dalam kelompok kecil, tetapi ada juga banyak orang yang terikat bersama, seperti murid Ling Yunzong dan generasi muda Istana Qilin. Kedua kelompok ini mewakili dua kekuatan paling kuat di Qingzhou. Mereka memiliki jumlah orang terbanyak dan paling elit. Semua pasukan menjaga jarak dari mereka karena takut menyinggung kelompok orang sombong ini. Akhirnya aku menemukannya. Tiba-tiba, Chu Feng mengepalkan tinjunya di lengan bajunya, dan niat membunuh muncul di matanya, dan dia berjalan cepat menuju bagian alun-alun. Ada sekelompok besar orang berkumpul di sini, masing-masing adalah seorang pemuda berusia 20-an, ada pria dan wanita, semuanya adalah wanita cantik, tetapi ada sedikit kesombongan di antara alis mereka. Penampilan pria tidak merata, tetapi kekuatan mereka semua luar biasa. Semuanya berada di alam Xuanwu, dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekte kelas 1. Namun, karena itu, ketika seorang pria tampan yang mengenakan kostum sekte kelas 2 muncul di antara orang-orang ini, dia terlihat sangat berbeda. Adapun yang satu ini, tentu saja murid nomor 1 sekolah Azur Dragon, Gong Luyun, putra penguasa kota Xuanwu yang diam-diam memerintahkan Wu Hushai untuk menghancurkan keluarga Chu. Meskipun para murid dari sekte kelas 2 seharusnya menerima tatapan kosong yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka muncul di sini, Gong Luyun tidak diperlakukan dengan tatapan kosong di sini sebaliknya. Apakah pria memandangnya dengan hormat atau wanita memandangnya ada sesuatu untuk mengagumi? Sekelompok orang berbicara dan tertawa bahagia bersama, dan beberapa orang memuji Gong Luyun tanpa malu-malu, dari mana mereka tampaknya dapat mendengar alasan mengapa Gong Luyun tidak dapat didiskriminasi. Saudara Gong, saya benar-benar mengucapkan selamat kepada Anda. Anda telah menjadi cucu dari Tuan Lin Rantua. Tolong jaga kami di masa depan, kata seseorang dengan iri. Kakak Li benar-benar sopan. Gong Luyun tersenyum sopan.
Hei, Saudara Gong, jangan rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Lin Ran adalah orang kuat di puncak Xuanwu, kepala keluarga Lin di Istana Qilin, dan banyak pelaku kejahatan di Istana Qilin, semua ingin bersaing dengannya. Aku bahkan tidak bisa mendekati. Apa gunanya iri? Tuan Tua Lin Ran dapat mengenali Lu Yun sebagai cucunya karena dia memiliki penglihatan yang baik. Adikku Lu Yun sudah berada di tingkat kedua Xuanwu, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Dia bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Xuanwu tak satu pun dari mereka adalah lawan, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Seorang wanita genit bergerak mendekati sisi Gong Lu Yun. Itu benar, kakak Gong benar-benar jenius. Aku sangat mengaguminya, tapi bergabung dengan sekolah Azure Dragon benar-benar menyinggung bakat kakakku Gong. Wanita lain datang. Benar, kudengar di sekolah Azure Dragon, ada seorang anak laki-laki tanpa penglihatan yang berani menantang saudara Gong, mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawa saudara Gong setahun kemudian. Hei, aku benar-benar tidak tahu di mana anak laki-laki itu datang dari Confident. Sungguh, ada hal seperti itu? Kakak Gong, apakah yang dia katakan benar? Tapi dia agresif, jadi aku tidak punya pilihan selain setuju untuk bertarung dengannya. Dia hanya seorang pemuda, jangan khawatir, semuanya. Gong Lu Yun tersenyum dan melambaikan tangannya. Jadi itu benar. Kakak Gong, siapa nama anak itu? Kamu terlalu malu untuk menyerang sesama muridmu. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Dia pantas dipukuli. Mengetahui hal ini, semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Lu Yun, kamu menjalani hidup yang sehat. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Melihat sepanjang prestise, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan, karena mereka menemukan seorang pemuda berdiri tidak jauh dari sana. Dia memang pemuda yang belum dewasa, dan wajahnya baru berusia sekitar 15 tahun. Meskipun perburuan ninja ini adalah usia generasi muda yang makmur di Qingzhou, kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Sungguh mengejutkan bahwa remaja yang belum dewasa muncul di sini. Terutama pakaian yang dikenakan pemuda itu berasal dari sekolah Azure Dragon seperti milik Gong Lu Yun, yang membuat orang semakin terkejut. Orang-orang sangat penasaran siapa dia. Kamu benar-benar masuk ke sini. Gong Lu Yun mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan, karena dia secara alami mengenali pemuda di depannya, Chu Feng yang telah bersamanya selama setahun. Dan ketika Gong Lu Yun mengetahui bahwa kultivasi Chu Feng telah mencapai tingkat keempat Yuanwu, keterkejutan di matanya menjadi lebih serius. Bahkan cucumu bisa masuk. Mengapa aku tidak bisa masuk, Gong Lu Yun? Aku tidak datang ke sini karena alasan lain, hanya untuk mengingatkanmu. Setelah memasuki kedalaman Baikugu, hati-hati terhadap kejahatanmu sendiri. Hal lakukan semuanya, dan Anda akan menerima retribusi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Kakak Gong, siapa pria ini? Mengapa kamu berbicara begitu buruk? Melihat ini, semua orang bertanya. Bukankah kau baru saja bertanya, siapa anak yang membuat janji denganku? Gong Lu Yun tersenyum. Mungkinkah itu dia? Semua orang terkejut. Itu benar, ini bocah brengsek ini. Saat Gong Lu Yun mengatakan ini, dia sudah menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan rasa dingin. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.